Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aprilia Dwi Cahyaningrum, berusia 18 tahun, asal saya dari Bekasi, dan saat ini saya adalah seorang mahasiswi program studi pendidikan kesejahteraan keluarga di Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia di sosial media. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk manusia saling berinteraksi yang terdiri dari kata dan kalimat terstruktur hingga akhirnya dapat dimengerti satu sama lain. Bahasa Indonesia sendiri memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tertulis di Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia." Di era sekarang ini, bahasa memiliki fungsi lebih dari sekedar untuk berkomunikasi, melainkan dijadikan juga untuk mengekspresikan diri sehingga muncullah kosakata baru yang banyak digunakan oleh orang-orang di sosial media. Sosial media sendiri memiliki arti sebuah sarana jejaring sosial di mana orang-orang dapat berinteraksi dengan cara bertukar informasi serta cerita ataupun berbagi pengalaman lewat foto dan video yang diunggah. Berdasarkan laporan riset We Are Social, diketahui bahwa jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia adalah sebanyak 160 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Dan adapun durasi waktu yang dihabiskan untuk bermain sosial media di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Durasi tersebut menjadi yang tertinggi ke-10 di dunia. Bahasa yang sering digunakan dalam sosial media bisa disebut dengan internet slang atau bahasa gaul yang kegunaannya sendiri adalah untuk mempercepat komunikasi dan mengekspresikan hal yang dirasakan diri sendiri. Internet slang atau bahasa gaul ini mencakup tanda baca, misalnya ini, dan ini. Kemudian ada emoji gambar ekspresi wajah seperti ini. Bahasa asing misalnya story, posting, like, and share. Kemudian ada penggunaan huruf kapital untuk singkatan seperti OTW, OMG, PHP. Kemudian juga ada bahasa yang disingkat seperti yang disingkat menjadi YG, lalu tapi disingkat menjadi TP, dan juga disingkat menjadi JG. Dan kata tiruan bunyi misalnya hahaha, dan bahasa formal, bahasa informal, serta bahasa daerah pun juga sering digunakan di sosial media. Tapi yang sedang sering digunakan saat ini adalah penggunaan bahasa Inggris. Sebenarnya, penggunaan bahasa Inggris baik untuk belajar dan meningkatkan skill bahasa asing. Namun, jika terlalu sering dipakai pun akan mengurangi penggunaan bahasa Indonesia, sehingga tidak dapat dilestarikan. Penggunaan bahasa gaul ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ada faktor pergaulan. Pengguna sosial media kebanyakan adalah anak muda. Jadi, seseorang akan menggunakan bahasa gaul karena banyak terpengaruh dari teman-temannya. Kemudian, ada faktor gengsi, di mana pengguna sosial media tidak mau ketinggalan zaman, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih eksis. Yang terakhir ada faktor iklan. Saat ini banyak iklan yang menggunakan kosakata gaul sehingga banyak yang mendengar kemudian menirunya. Hal yang sudah dipaparkan tadi tentu saja memiliki dampak, entah itu dari dampak negatif ataupun positif. Dampak negatif dari penggunaan
penggunaan bahasa gaul di sosial media adalah dikhawatirkan para anak muda akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul. Kemudian dikhawatirkan anak-anak yang masih kecil ikut menggunakan bahasa gaul ini karena meniru dari orang-orang. Dan terakhir, jika dibiarkan terus-menerus, maka citra bahasa Indonesia akan menurun. Dampak positifnya, penggunaan bahasa gaul ini bisa meningkatkan kreativitas anak muda. Solusi untuk mencegah terjadi dampak negatif tersebut adalah pemerintah dapat membuat beberapa kebijakan, antara lain yang pertama, mewajibkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tes UKBI atau uji kemahiran bahasa Indonesia minimal di setiap instansi. Solusi dari saya sendiri adalah menggunakan bahasa gaul secukupnya dan sesuaikan dengan situasi serta kondisinya. Dan juga kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya bahasa Indonesia bisa dikenal di mancanegara. Sebagai warga Indonesia, tentu saja sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan budaya bahasa Indonesia hingga ke generasi berikutnya. Maka dari itu, kita harus seimbang dan pandai dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang supaya budaya kita tidak pudar walaupun sering menggunakan bahasa gaul. Sekian, sekiranya itu saja dari saya. Saya akhiri dengan slogan bersatu dalam bahasa Indonesia demi masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.